Kita kesini juga datangnya itu karena tugas ibu. Iya nggak apa-apa. Waktunya dan datangnya juga kesiangan Iya nggak jauh. apa-apa. Masih ada ibunya juga di sini ya. Iya. Kita di sini ada keperluan. Gimana keperluannya adalah menanyakan bagaimana sih perencanaan terkait kurikulum merdeka. Bagaimana itu dan seperti apa. Kalau kurikulum merdeka ini, kalau di SD ini baru dikerjakan itu dari kelas 1 sampai kelas 1 dan kelas 4. Jadi belum semuanya. Jadi bertahap. Nanti tahun depan itu kan kelas 2, kelas 5, kelas 5. Enggak misalkan belum semuanya gitu maksudnya ya. Jadi karena kurikulum merdeka itu kan baru ya. Iya. Jadi bukunya juga ada kelas 1 dan kelas 4. Tapi tetap mengajar juga kelas 1 dan kelas 4. Yang lainnya masih K13. Nanti tahun depan insya Allah gitu kelas 2 dan kelas 5. Tahun depannya nanti kelas itu lagi. Jadi semua kelas nanti. Jadi bertahap gitu ya? Karena bertahap itu bukunya juga ya. Jadi belinya bertahap. Bagaimana sih Bu yang darinya kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka, apa aja tantangannya dan bagaimana perencanaannya? Kalau itu kan memang sama aja sih ya, cuma kebanyakan kita itu anak itu lebih aktif. Lebih aktif kan banyak kan, jadi anak itu kalau misalkan gurunya kurang ini gitu, ceramah aja misalkan ya kan kurang ini ya, bosen gitu. Jadi lebih itu aktif. Kalau misalkan belajar itu bukan di dalam kelas aja, di luar gitu ya, misalkan kasih tesis ya, pertemuan misalkan ya Pak ya, bawa keluar gitu. Jadi anak itu senang gitu ya, walaupun belajar tapi belajar sambil bermain sambil belajar. Anak-anak itu aktif, gurunya aktif, anak juga aktif. Jadi tidak terfokus misalkan ceramah jadi ya materinya anak kan bosan, gampang bosan kalau anak kalau kita juga sama itu kelamaan belajar. Iya, sama kan kita juga ya. Setengahnya di luar gitu. Iya. Terus ini Bu, apa sih fungsi RPP itu dalam implementasi kurikulum merdeka desa itu apa ya? Ya kita kan mengajar itu harus ada acuan. Ya, di situ kan ada tujuan pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Ya. Jadi kita itu misalkan mengajar aja ya tanpa RPP, jadi ya kurang ini. Jadi kita itu harus ngajinya berapa? Oh berapa menit nih saya ngajar? Itu. Jadi satu kali pembelajaran itu berapa menit? 35 menit. 1 jam itu 35 menit. Untuk berkelas kan semuanya di ini kecuali ilmu mata pelajaran PAI, baru itu di luar dari itu PAI ataupun PJOK ya. Tapi walaupun tidak ada guru PJOK ya betul semuanya, mencakup semuanya gitu. Jadi benar-benar RPP itu untuk acuan kita untuk mengajar. Selanjutnya itu Bu, bagaimana sih prinsip mengembangkan RPP dalam implementasi kurikulum merdeka? Mengembangkannya maksudnya gimana? Mengembangkan ini. Ya kalau mengenai kurikulum merdeka itu kan ada PRI ya, ada gotong royong gitu ya. Jadi anak biasakanlah gotong royong gitu. Misalkan membuang sampah aja kita bareng-bareng, misalkan gitu, ada yang ngepel, ada yang nyapu gitu. Jadi biasakan gotong royong gitu ya. Itu di PRI ya, di kurikulum merdeka itu ada. Terus misalkan bagian SPDP-nya, misalkan ya seni budaya dan keterampilan, misalkan anak itu membawa ubi ya, ubi misalkan diolah di sini nih, pernah kelas 4 ya, ubi dibawa ke sini mentahnya ya, terus bawa gula merah, misalkan bawa santan, anak itu praktek di sini, pernah kelas 4 ya, semuanya jadi gotong royong, oh yang itu yang ngupasin ubinya misalkan. Terus yang ngegorengnya gitu, jadi semuanya
bekerja sama seperti itu. Terus Maka di sini juga ada Bu, bagaimana cara mengukur efektivitas RPP dalam implementasi kurikulum Merdeka? mengukur Efektivitas. jadi ya dilihat dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup ya. Jadi kegiatan awal itu apa saja kita sebagai guru itu harus tahu ya. Belum ngajar ya Neng ya? Belum ya? Belum. Jadi kegiatan awal itu kan kita baca doa ya, menyemangati anak, menanyakan kabarnya, itu pendekatan secara langsung gitu. Jangan ujung-ujung kita ngajar aja. Jadi gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat gitu ya. Psikologis dulu, anak itu mental dulu yang diri. Kan kadang ada yang lamun, ada yang ini ya. Tapi kalau kita, mana semangatmu ibu kalau ngajar gitu? Ini semangatku, itu semangatku. Tapi itu harus semangat. Jadi jangan berpaku ke RPP saja, kita juga harus melihat kondisi anak gitu. Terus gimana ya Bu, dari yang tadinya kurikulum K13 menjadi kurikulum kinerja gurunya itu seperti apa? Ya, jadi harus lebih aktif lagi. Jadi memang kurikulum 13 kita tidak menyalahkan kurikulum 13, sama aja kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu sama aja. Misalnya nggak ini sih, nggak jauh beda, cuman kita lebih ini lagi lah. Untuk ngajar tuh lebih semangat lagi, gitu. Lebih ini lagi lah, lebih baik lagi. Benar-benar kinerja kita itu benar-benar aktif lagi. Ada rintangan nggak? Kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu sama aja. Misalnya nggak ini sih, nggak jauh beda, cuman kita lebih ini lagi lah. Untuk ngajar tuh lebih semangat lagi, gitu. Lebih ini lagi lah, lebih baik lagi. Benar-benar kinerja kita itu benar-benar aktif lagi. Ada rintangan nggak? Ya kalau ada rintangan sih ada ya. Iya. Ada sih rintangannya. Banyak ya? Ada sih. Ya, rintangan itu kalau kitanya enjoy gitu ya, misalkan kita nggak terlalu ini kan, tetap rintangan itu bisa dihadapi. Sesulit apapun bisa dihadapi. Rintangan apapun itu. Sebagai guru ya, sebagai apalagi sebagai kepala sekolah ya, jadi kita ini gitu. Jadi antara kepala sekolah dan guru itu harus ada saling ya rangkul ya, saling bekerja sama. Kepala sekolah tanpa guru ya, jadi harus bekerja sama seperti itu. Makanya itu kan ruangan ibu sini ibu ke sana. Bukan terfokus ibu sendiri ada. Ayo bagaimana sudah sharing yang gitu, keberadaan apa yang sulit atau misalkan anak seperti apa kan, gitu harus kita ini ya, supaya ibu juga tahu apa kendalanya ya gitu. Terus siswanya juga seperti apa Bu? Itu dalam kurikulum K13, dalam kurikulum Merdeka. Ya kan ini sih, alhamdulillah sih semangat ya untuk belajar gitu. Kalau gurunya semangat akan kerja dulu. Tapi kalau gurunya misalnya tidak semangat ya jadilah gurunya semangatnya ya. Tetap sekolah semangat ya, gurunya semua semangat, kan juga semangat. Belajar itu tidak malas gitu. Terus saja kita pandu ya. Demi dunia pendidikan ya. Saling bekerja sama. Iya, iya. Apalagi nih? Tapi ini Bu, pergantian kurikulum juga kan pergantian kurikulum dari K13 ke kurikulum Merdeka. Berarti lebih menekankan kepada gurunya tersendiri gitu Bu ya? Iya, ada gurunya ya, siswanya kita harus harus ini sinkron gitu. Maksudnya kalau itu kan sinkron ya gitu. Oke. Ya lama-lama ya pertama kita ya sulit kalau ya kita udah jalan ini. Soalnya ya. Terus lihat di TikTok ya, bawa kamera segala bawa macam gitu ya, buru-buru gara-gara kurikulum Merdeka. Jadi nggak gitu juga sih, jadi nggak terlalu diabadain gitu ya, nggak terlalu lah gitu. Kita mah yang misalkan
yang ada di desa itu apa misalkan Alternatifnya Bu. alternatifnya gitu, jadi nggak terlalu di walaupun nggak perlu apa itu kan lihat kondisi anak-anak juga, kondisi orang tuanya, ya kondisi siswanya, jadi harus melihat ke situ dulu. Ya nggak tiap hari sih, misalkan kita praktek ya 1 bulan sekali ataupun 2 minggu sekali gitu. Udah makan bersama nih, pagi makan bersama semua gitu ya. Itu juga nggak tiap minggu ataupun tiap hari gitu, enggak. Jadi takutnya beban gitu ya. Iya. Ibu sarannya 1 bulan sekali bisa. Tidak usah sekitar 6 gitu, makan bersama gitu supaya bekerja sama gitu. Kan kadang sulit ya di rumah itu makan ya. Iya. Tapi kalau sama teman-temannya, kalau kita juga kan kalau bekerjakan gitu ya. Iya. Makannya udah banyak gitu. Apalagi di daun ngampar ya Nay. Iya. Jadi bagaimana lagi gitu. Itu kan resep itu. Kalau mau makan ini bareng-bareng apa. Di sini juga sering gurunya gitu. Anaknya makan bersama dan kita juga bersama ngampar daun. Sehingga membentuk kompakan. Iya, kerjasama kita. Kenapa kita harus memajukan sekolah ini? Semuanya bersama. Kalau kita sekali maju, ya. Ini dari mana nih? Alamatnya dari jauh-jauh. Dari Cisari. Dari Dari Pati ya. ya, jauh ya. Ya. Tanjung. Tanjung Mas Pandeglang ya. Iya. Terus Menes. Menes aja deket. Menes mana nih? Sedikit sekali. Perbatasan. Cara Pandeglang Ciamas. Ibu kemarin itu di Ciamas ya? Pabuaran. Iya. Kalau ini Dokter Pak Haji. Hmm. Sama lagi jurusannya. Iya. Iya. Mari terus semangat ya Neng. Iya. Jangan terus untuk belajar. Ibu juga punya anak 2 di Bandung untuk kuliah di UPI ya. Dari situ ada di kelas-kelas itu ada sulit baca ya. Terus ibu bikin pojok baca di luar itu. Di luar belakangnya ya, Iya. ada pojok baca. Jadi anak-anak itu enggak ini tuh, misalkan kalau mau baca buku cerita ada di situ. Istirahat misalnya di situ. Ada ruangnya tersendiri. Ada. Bukan lu jadi terbuka ya gitu, ada di situ. Jadi dasar masih ini pakai. Jadi anak itu lebih bersemangat. Iya, di kelas juga ada disediakan buku terus ngampar pakai tika gitu nih di sudut-sudut kelas ya. Iya. Setiap kelas itu udah ada. Itu kan sama ibu karena ibu dari hotel Horizon ya. Dari situ ibu dipanggil lagi ke hotel di Tanah Tinggi tuh ya, di Grand Ratulik di Tangerang. 3 hari lagi gitu ya. Jadi benar-benar tantangannya seperti apa? Ada literasi apa gitu. Anak-anak seneng gitu. Cuman tantangannya itu kan kadang ini ya. Jadi untuk baca itu gitu malas. Kurang. Lebih ke Iya, software. makanya kalau di sudut-sudut baca itu kan jangan bacaan aja, ada gambar-gambarnya. Jadi seneng gitu. Biar menarik. Iya. Seperti itu ya antisipasinya tuh. Alhamdulillah ya dari LPMK sudah ke sini 4 orang. Alhamdulillah. Udah meriksa SD ibu ya ke sini. Masya Allah. Iya, gitu. Alhamdulillah. Udah rapi bu, udah bagus katanya. Ya, alhamdulillah. Sampai ke kelas-kelas gitu. Kalau hari ini kan lagi PAS ya. Iya. Iya. Pas itu selama seminggu. Jadi pulang jam 11. Nggak kayak hari biasa. Enggak kayak dia sampai lewat ya. Iya. Udah, makanya jangan kaget jam 10 udah pulang. Soalnya jadwalnya itu jam 1 ke 11. Iya, kan makanya kita ke sini buru-buru belum Iya. tahu. Bentar lagi kan mau libur kan.